kiblat ya. Yang benar itu sholat menghadap ke mana? Kiblat. Ke kiblat apa ke barat? Kiblat. Betul nggih. Kok sholat menghadap ke kiblat ke barat? Keliru. Sholat itu sing bener menghadap ke kiblat. Ya, orang yang di Indonesia kan kebetulan di situ posisinya di timurnya Mekah, kiblatnya. Jadi menghadapnya ke Ngulon ya. Tapi kalau yang mungkin hidupnya di di baratnya ya atau selatannya kan arahnya kan udah beda. Yang penting menghadap ke kiblat di sholat itu. Takbiratul ihram kita menghadap ke kiblat. Ini kakinya semua menghadap ke kiblat nih. Kiblatin ke sana, misalnya ke sana kiblatnya. Ini menghadap ke sini, nggak boleh nyemeh gini. Nantang ya. Boleh ya. Seperti ini, terus nggak boleh lebar-lebar banget ini. Kok ini kok begagas melete. Seperti ini, terus kita angkat tangan ya. Tangan ini boleh boleh lurus kedua telinga. Ya. Praktek kuping sik Mas. Allahu Akbar. Ini hampir lurus kedua telinga ya. Bukan lurus kuping gini. Kedua telinga ini. Kedua ini. Anting-antingan. Nah, ini kedua namanya. Kalau kuping ini lurus ini enggak. Hampir yang mengenal lurus ini. Allahu Akbar. Ada yang begini, ada yang begini. Allahu Akbar. Ada yang begini. Kalau ditempelkan itu enggak boleh, Pak. Hah? Kalau ditempelnya. Yang prakteknya itu hampir mengenal. Allahu Akbar. Atau di pundak. Allahu Akbar. Tergantung awalnya. Kalau awalnya di situ yang lurus kedua telinga sampai terakhir sampai sujud juga ini harus lurus kedua telinga. Tapi kalau dari awal lurusnya pundak sampai akhir sampai sujud harus lurus pundak. Rian nonton Ijtihad disamakan kuping kabeh tahun piro itu 2007 di padane. Jadi mau yang di sini ya semuanya harus di sini. Iya. Dari yang ngomong hati ya. Ya maksudnya kan kalau dari awal itu kita Konsisten. lurusnya ke harus konsisten ya. Ada ijtihad disamakan. Oh, Jadi iya. kita pakai gini. Yang lurus. Rian Lurus mau telinga. ngeten nggih. Aku enggak ngerti. Kan cuma hadisnya itu banyak, ada yang lurus begini, ada yang lurus begini. Oh iya. Allahu Akbar, lu terang ya? Allahu Akbar. Ini cara tangan memegang itu Pergelangan. mengenai pergelangan tangan kena, terus kalau tangan juga kena. Berarti gimana? Begini, yang satu begini. Ini kan tangan kena, ini pergelangan kena. Enggak ini kabeh. Seperti ini. Ya. Seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi cara memegang tangan itu pergelangan kena, tangan juga kena. Seperti ini. Tangannya enggak ada ya ini kan. Seperti ini. Yang udah. Kalau di atasnya pusar. Kamu udah juga. Tapi toh. Ya ya. Potong orang itu ya. Aduh, iki. Kira-kira ngomong apa itu? Seperti ini ya. Nah, kemudian Allahu Akbarnya 2 kali ya. Allahu Akbar ini terus Allahu Akbar kabir alhamdulillah. Ada boleh kamu. Enggak bisa loh. Alhamdulillah kasiro subhanallah. Enggak langsung Allahu Akbar kabiro. Enggak. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabir alhamdulillah kasiro. Gimana sih, Bang? Cuma yang berbilang enggak sangat tangan. Spesial kok ya langsung. Allahu Akbar. Umum udah. Allahu Akbar kabir alhamdulillah kasiro. Nanti. Alhamdulillah kasiro subhanallah wasilah. Terus langsung auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim baca Al-Fatihah. Kalau baca Al-Fatihah itu harus pakai ta'awudz. Tapi kalau baca surat-suratan itu cukup bismillah. Fatihah kemudian habis selesai Fatihah terus surat-suratan sebelumnya baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Aturannya amin tambahan insyaallah kalau kan wonten nasihat kan menyamai aminnya malaikat itu di hadisnya itu satu hiripan. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin.
Jadi satu habis waladolin, satu hirupan napas, terus amin itu insya Allah Menyamai iya menyamai malaikat. iya. Terus begitu kita diampuni. Kan ngonten iki mau kan. Prakteknya seperti Ada itu. satu Tapi jodoh-jodoh, Pak. Pak sak napas. gawat. Belakang. Itu termasuk tambahan kan kalau dijelaskan di hadisnya kan. Sama pas saya kira. Aminnya menyamai malaikat. Maka tadi Bang, dosanya apa? Bang? Diampuni dosa-dosanya dan Mata kodama min janji. lima takut dama gambili. Jadi dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah baik sebelumnya maupun sesudahnya. Gitu. Seperti itu kalau aminnya menyamai malaikat. Kalau menerangkan di situ prakteknya hirup satu hirupan ya. Satu tarikan napas. Amin. Seperti ini. Kita memang belum pernah dengar itu, mungkin ada yang punya mangkulan seperti itu ya. Lebih besar insyaallah. Lebih besar ya. Kalau saya mangkulnya seperti itu ya, barang siapa yang punya yang aminnya menyerupai malaikat, yaitu diampuni dosa-dosanya, tapi prakteknya yang menghirup satu hirupan ini belum pernah mangkul itu. Berarti mungkin barangkali Mbak Galuh yang pernah mangkul itu. Habis itu terus udah selesai udah ya, langsung kita takbir Allahu Akbar, terus rukuk ya. Ruko ini prakteknya di atas apa? Dengkul ya. Yang kena itu dengkul dan atasnya seperti ini. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Begini juga boleh. Yang penting lurus pundaknya apa namanya? Lurus pundaknya, ini sudah lurus derajat umpama di situ diterangkan di hadis itu umpama di sini dikasih apa? Air itu kayak bagikan air di daun talas itu, bergoyang ke sana sini. Ya. Seperti itu ya. Asik. Seperti itu ya. Jadi maksudnya saking lurusnya. Terus gandengannya sholat itu lurus dan tumak nina. Saking tumak ninahnya itu umpama apa? Ada manuk yang menclok ke kepala kita atau hinggap di punggung kita, dia itu nggak terbang karena ketakutan, karena mungkin ini dikira kayu saking tenangnya seperti itu. Bahkan zaman Rasulullah dulu ya, saudara sahabat itu ada yang waktu perang kena panah ya. Kena panah dia dicabut panahnya, nggak kuat saking tembus ini ya, kena panas ini tembus sini, dicabut nggak kuat saking sakitnya. Kemudian dia bilang ke sahabat yang lain, sahabat saya tak sholat dulu, nanti pas sholat kamu cabut panah yang nancap di dada saya. Dia saking khusyuknya dicabut panah, tidak terasa ya, saking kusuknya seperti itu. Kalau sekarang di situ ada tumor begini, udah ngupil ini masuk di sini ya, nggak percaya kalau ngupil itu. Seperti itu ya, saking kusuknya. Setelah itu terus kita bangun. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Ini lurus kedua telinga ya. Kita konsisten kalau dari awal lurus kedua telinga. Selanjutnya harus lurus kedua telinga. Kemudian kita sujud Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Prakteknya di situ subhana rabbiyal a'la, bukan rabbiyal a'la. Bukan tasbih kalau tidak salah. Enggak ada tasbihnya, jadi enggak masuk lebar. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Cara sujudnya seperti ini. Ini agak daplang ya. Sama kaki seperti ini. Terus ini padahal kamu yumbut ya caranya. Ojo terus opo pun nyuwaduki kancane. Muwene ojo. Ya, dibuka gini. Kalau diterangkan di situ di hadis umpama ada cemple itu anak kambing. Brobos ke sini itu
Iya bisa. Bisa. Cempe. Seperti ini ya. Nah, Hidungnya itu tempelin ya. nah hidungnya ditempelin. Kalau hidungnya agak biasa ya sudah. Ya ini namanya robot. Namanya robot itu kan tujuh anggota badan itu harus nempel ya. Kaki, kanan kiri, Berlawar. kaki kanan kiri dengkul. Tangannya gak oleh ngene. Gini sama gini. Ini jempolnya ini nah, lurus kedua telinga ini. Ya. Ini harus menempel semua yang namanya 7 anggota itu 7 anggota itu harus nempel waktu sujud seperti selamaan ini dengkul, terus ini kedua ini, terus ini satu paket ini, gak bisa dipisahkan ini. Hidung, mulut, Maksudnya satu paket ya. maksudnya pakai sih ya. Ya udah satu paket itu. Dan nempel hidungnya nempel seperti ini. Kali satu. Buatan saya bibirnya buatan ditempel nih ya. Jadi hidungnya saja. Nah, hidungnya saja. Seperti ini. Barang. Iya maksudnya bibirnya nggak usah. Ini harus seperti ini, nggak boleh begini. Ya. Nggak boleh begini. Jadi jari-jarinya itu harus menghadap ke kiblat. Kiblat itu ke Ka'bah ya. Menghadapnya ke sini. Nggak boleh terus begini. Kemudian di situ kita diangkat duduk di antara dua sujud Allahu Akbar seperti ini ya. Jadi yang kiri ini didudukin. Yang di kiri didudukin nih. Terus kakinya yang ini di jari-jari yang kanan ini menghadap ke kiblat. Seperti ini ditekuk. Tapi kadang banyak yang di situ yang mungkin kegemukan atau gimana itu nggak bisa gitu. Yang bisa cuma 3, yang lainnya menghadap ke belakang. Tunjuk ke sana. Ada yang Enggak nunjuk Mbak, lihat sampean. seperti ini ya. Jadi ini harus menghadap ke sana semua, ke kiblat ya. Nggak boleh terus ini mekar sini. Nah, ini Mary, tapi kadang kan banyak saya sendiri pun kadang kesulitan kalau yang jentik ini apa jentiknya terlalu pendek apa ini kesulitan kadang dipaksa-paksain ini tapi tetap ngeyel ini. Ngeyel nggak mau ke sana. Apalagi yang kalau jarinya pendek itu kan kadang saya menjumpai itu banyak yang praktek sholat di situ jari-jarinya itu nggak menghadap ke kiblat. Mungkin karena gemuk, ada yang karena gemuk atau mungkin karena ya susah ditekuk sakit kan gimana. Ada yang di situ bisa prakteknya bisa sempurna ada gitu. Tapi kalau yang prakteknya harusnya seperti itu, berarti menghadap ke kiblat semua itu. Terus Allahu Akbar. Doanya kan Robbi firli ya. 3 kali. Kemudian Allahu Akbar sujud lagi subhana rabbiyal a'la 3 kali. Ini dilanjutkan lagi atau langsung lagi? Allahu Akbar at-tahiyyat. Ini sama ini. Kita dudukin seperti ini, yang kaki kanannya kaki kiri kita tekuk, selobokkan. Itu selobokkan itu bahasa mana itu? Selobokkan. Masukkan. Kita masukkan. Kemudian yang kanan ini, yang kanan ini memancat. Nah ini kan ngeyel ini, nggak bisa ini. Saya sendiri prakteknya susah. Nah, ini kan ngeyel ini, susah ini. Saya nggak bisa ini, waduh ini gimana? Aslinya yang prakteknya yang benar seperti ini. Di sini semua menghadap ke sana. Tapi kadang memang susah gitu loh. Dipaksa-paksain juga susah kadang. ya. Kalau yang jarinya agak panjang enak itu, jadi menghadap ke sana semua. Terus di situ tangannya sambil begini ya, dikolongkan seperti ini. Ada yang seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ada yang begini sambil uti-uti ini. Pokoknya gerak. Nah, ada yang enggak uti-uti tapi seperti ini juga ada.
Kawannya lurus ya Pak ya? Hah? Enggak gini dulu. Ojo lurus ini nyedeng terus. Terus kan Ada gepang ini ya. kalau apa hadisnya itu kan insya Allah ada insya Allah nih saya hanya ada satu manusia yang ditutupi oleh Allah lubang tangannya ini yaitu Nabi Muhammad. Berarti selebihnya selain Nabi Muhammad yaitu umatnya harus ditutup seperti ini, atau kalau melolos Ya kalau manusia melolos gini atau tutup, karena hanya satu orang yang ditutupi yaitu Nabi Muhammad. Jadi kan yang lainnya barangkali ada yang dengar. kalau menurut saya kan ini dikolongkan kemudian ini ngolong. Kalau Nabi itu hanya intinya kalau mengerjakan sholat, kalau memang tidak digerakkan jarinya ya ditutup seperti ini. Tetapi kalau memang digerakkan dikolongkan seperti itu. Oh, nggak digerakkan malah dikolongkan. Kalau digerakkan dikolongkan. Oke. Ya, Kalau digerakkan itu untuk yang sokeh seperti itu. tapi agak dibekok ya. Betul terus mulai Lanjut lagi. Masing emosi. Masing kerusuhan. Jauh nih, ya salah seperti itu ya. At-tahiyatulillah. Doanya ada apa lagi ya? Diulangi malih. At-tahiyatulillahi wa sholawatu wa thayyibat. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang ngomong ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ben aku nang Kuping mas, yang dilihat kan Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala wajah kelihatan. Nah, separuh wajah kelihatan. Kalau diterangkan itu kan Nabi pas salam itu sampai kelihatan putihnya pipinya Nabi, berarti kita tahu. Malaikatnya nyala. Buat terus teman-teman lu kesolewan juga. Apa? Jadi seperti ini. Ngajinya pindah bulan Arab Kemudian neng taan. Hah? Ya tetap omah iki cuman pindah tempat. Kok Jatuh Pak ya. taan sampai berarti ini menutupi lona titik. Berarti ketika sujud ini besok kaburi tidak mending nggak jalan. Delok itu hilang. Awalnya kelihatan. Jadi ya tidak pas lah. Kita kan sholat itu harus awalnya ketutup. Kalau di situ bajunya kependekan, kalau sujud terus kebuka, nanti kan kurang pas. Wes iki entek.